Salam cinta. Halo Lor, kembali lagi di Diah Tablet Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winata. Ya, jadi banyak sedulur DTC yang bertanya, Mas. Itu belum sempat aku jawab karena kalau misalnya aku jawab di kolom komentar itu kan nanti gak jelas gitu loh. Terus mungkin juga banyak sedulur yang bertanya-tanya juga. Sebenarnya waktu Budiah menikah sama Pak Alex itu, Pak Alex sudah punya istri kah? Budiah istri kedua kah? Kayak gitulah. Ya, jadi daripada saya jelaskan di situ di kolom komentar kan nanti malah nggak jelas lah. Ini video kali ini mau membahas masalah itu, bercerita tentang itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah dibenerin ya Mas, sama ditambahin ya. Oke, ambilkan rokok. Ini masalah serius soalnya, kalau nggak merokok aku bisa kacau. Sebentar, aku tak tanya dulu sama kamu, biar sedulur semua tahu. Kamu pertama kali ketemu aku, situasinya seperti apa? Maksudnya situasi? Keadaannya seperti apa? Kamu melihat seperti apa? Gitu loh, ceritakan aja. Jadi pertama ngelihat jenengan, pertama ketemu jenengan itu kan jenengan punya anak Garuda itu. Nah, Garuda itu kan juga kebetulan kan ikut karate. Perguruannya sama-sama aku dulunya kan gitu. Nah, aku ngelihat jenengan itu seorang bapak yang selalu pakai hitam-hitam, nggak pernah pakai ndak hitam. Ini aja jadi suamiku jadi pakai putih. Terus pakainya hitam-hitam kemana-mana, selalu ngikutin anaknya, maksudnya selalu sama anaknya, bawa tips sendiri, terus kadang anaknya dilatih sendiri. Jadi itu aku ngelihatnya tuh, ini orang kok aneh banget ya gitu. Gitu beneran, ini orang kok aneh banget kayak gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2003 apa ya? Kayaknya 2003 lah itu. 2003 itu jenengan punya istri Mbak Lucy, terus punya anak 3. Lia, Garuda, sama Mas Embu. Garuda waktu itu tuh masih SD kalau nggak salah ya. Embu masih kelas 2 SD. Nah, itu terus diajak latihan sama jenengan buat nyeparingi Garuda gitu kan. Terus apa namanya? Aku ikut latihan di tempatin jenengan. Padahal itu privat ya Mas ya, merivati Garuda gitu ya, maksudnya latihan privat lah berdua kayak gitu. Itu ternyata sana yang perguruanku itu tidak kayak nggak suka gitu kan. Terus akhirnya daripada terjadi permasalahan, akhirnya aku ya udahlah nggak usah karate aja nggak apa-apa kan gitu. Itu aku udah lulus sekolah sih, aku 2001 kan lulusnya gitu. Terus akhirnya Mbak Lucy datang ke rumah sama jenengan kalau nggak salah ya kan. Terus pokoknya ngobrol masalah nanti masa depanmu bagaimana kalau kamu berhenti karate, kan kamu karatenya juga nggak jelek-jelek amat kayak gitulah. Terus akhirnya ya udahlah aku putusin, aku latihan di tempatin jenengan dan gitu. Setelah latihan di tempatin jenengan, aku merasakan nyaman latihan di sini gitu loh, nyaman. Metodenya itu memang aneh lor. Jadi metodenya itu nggak kayak metode latihan yang biasanya gitulah. Pokoknya aneh-aneh metodenya kayak gitu. Tadinya juga bingung gitu kan, bingung ini latihan apa gitu. Lama-lama juga terbiasa sendiri dan nyaman, cocok gitu. Nah, orang tuaku itu nggak sukanya itu karena waktuku tuh banyak terbuang gitu loh. Jadi kalau latihan di tempatnya Mas Alex itu sehari itu bisa 3 kali 4 kali. Jadi nanti subuh, siang, sore, malam gitu. Jadi seharian itu di rumah itu cuman makan, mandi,
makan mandi udah gitu toh, yang lain tuh di tempatnya Mas Alek lah. Padahal kan usia itu sudah ya namanya orang tua ya Mas, usia sudah lulus sekolah gitu kan. Nah lulus SMA gitu kan udah berpikirnya gendang menikah kan gitu. Soalnya kan anak perempuan kan nggak bagus kalau lama-lama apa sih namanya kayak gitu, lama-lama membujang. Nah lama-lama membujang itu kan nggak suka gitu. Apalagi orang tua aku kan mohon maaf pendidikannya kan juga nggak tinggi gitu. Jadi orang desa kan biasanya lulus sekolah gitu kan langsung belum nikah gitu kan, nanti di desa kan rame itu. Iya, kok belum nikah gini, apa nggak laku ya, gitu, dianggap nggak laku, apa nggak laku apa gitu. Lah kebetulan ibu sama bapak itu kan jualan ayam di pasar, kenal sama yang namanya pedagang, ya kenalnya sama pedagang-pedagang kayak gitu. Nah pedagang terong sayuran lah itu tuh punya anak gitu loh Mas. Lah itu anaknya itu mau dijodohin sama aku. Nah gitu loh, jadi anaknya tuh mau dijodohin sama aku. Nah kan aku mikirnya kan ini ya prestasi, karena aku kan seneng bela diri gitu loh, seneng bela diri. Wong aku cuman 2 bersaudara, bapakku tadinya juga karate kan, bapakku kan karate. Nah Mas tuh nggak sukanya malah sepak bola lah, yang suka karate kan aku gitu loh. Jadi ya aku suka banget sama karate, kok malah disuruh cepet nikah gitu loh Mas. Gitu terus sing aku nggak srek tuh cowoknya itu tuh kayak mepet ke mami gitu loh, ngomong sama aku. Kan pernah tuh ngajak keluar Mas untuk pendekatan, kan nggak kenal kan ya, pendekatan. Nah itu di alun-alun toh Mas, cuman ngobrol tok loh, nggak dibeliin minum, nggak dibeliin apa gitu. Kirain nggak cukup ngobrol tok, harusnya dipeluk-peluk. Ya nggak gitu. Maksudnya itu kan biasanya nek namanya ngedit gitu kan biasanya apalah di warung bakso apa-apa sambil ngobrol gitu tuh enggak. Jadi di alun-alun itu cuman ngobrol gitu aja, minum ndak. Nah ya itu, jadi aku kan bilang aku tuh mau fokus dulu, aku mau sampai PON dulu, aku berprestasi dulu sampai pengenku kan membela negara kan gitu kan Mas. Nah orangnya bilangnya oh iya nggak apa-apa aku akan menunggumu, intinya gitu, aku akan menunggumu. Tapi nggak beliin apa-apa. Nggak beliin. Aku akan menunggumu tuh bilangnya sama aku tuh gitu. Tapi kalau bilang sama orang tuaku itu ini gimana kok nggak segera gini padahal aku sudah cocok gitu lah. Akhirnya orang tua kan mendesak Mas, lah kan aku nggak nggak suka lah gitu loh kayak gitu. Nah malah ngomong sama Mas Alek gitu, kayaknya ngomong sama jenengan toh, jadi kayaknya itu jalan pintas gitu. Coba aku tak ngomong sama Mas Alek biar nggak boleh latihan di tempatnya jenengan, kayaknya kan gitu. Soalnya kan habis itu aku latihan kok jenengan kan kayak udah nggak usah latihan aja, ini pikirkan masa depan, orang tua kan pengennya segera punya cucu kan kayak gitu, jenengan kayak ya. Jadi gini loh, waktu itu orang tuanya ini Diah Tomblok ini datang kemudian menggugat. Nah intinya menggugat itu begini, ini pasti karena kegiatan karate ini yang membuat anakku itu tidak punya waktu untuk berpacaran gitu. Nah ini mulai besok anak harus dikeluarkan itu. Terus saya bilang ini anak kenceng banget loh, seneng sama karate itu kenceng banget. Nanti saya minta waktu lah, jangan besok, pelan-pelan. Ya tapi nggak bisa kelamaan karena saya pengen segera punya cucu. Nah kemudian selang berapa hari itu kita kan ada acara di Salatiga, ya toh. Nah waktu kita di Salatiga itu aku ngomong sama dia, mulai besok kamu tidak usah latihan lagi. Karena apa? Karena orang tuamu minta aku untuk mengeluarkan kamu, dan yang lebih berhak terhadap kamu itu orang tua.
bukan sasana tempat latihan, bukan aku gitu. Ya karena tidak ada pilihan lain kan, karena orang tuanya minta, ya akhirnya aku katakanlah pecat gitu ya, aku keluarkan. Dari Salatiga itu perkiraanku kan dia pulang ke Purwodadi, ternyata enggak. Kemana kamu? Ya udahlah, maksudnya kan aku pengen mengejar impianku gitu loh, pengen mengejar cita-citaku, karena aku sudah cinta sama karate. Ya namanya cinta ya harus gimana lah, dikejar kan gitu. Ya wes, aku ndak pulang gitu, aku melarikan diri gitu. Ya bingung, orang tua kan ya bingung gitu. Cuman seminggu setelah melarikan diri itu aku menghubungi Mas Alek gitu. Jadi karena apa ya, aku merasa yang tahu isi hatiku gitu tuh Mas Alek gitu loh, yang tahu keinginanku tuh aku bagaimana gitu Mas Alek. Aku cerita, aku di sini, aku nggak mau pulang kalau orang tuaku itu nggak menyetujui aku tetap berkarate. Aku nggak mau menikah dulu, itu kalau orang tua aku nggak mau ngerti itu ya aku nggak akan pulang kayak gitu. Nah terus akhirnya karena aku sudah bilang sama Mas Alek alamatku, itu Mbak Lucy, istrinya Mas Alek itu datang ke tempatku. Belum Gitu. Belum Toh. Nah karena ini nggak pulang-pulang, akhirnya orang tua itu tanya, ini dia di mana? Ya aku ceritakan. Oh lah, kan aku nggak tahu. Ya, aku ceritakan dia di Surabaya. Nah terus loh, kok malah di Surabaya? Ya saya nggak tahu, saya hanya menuruti permintaan orang tua untuk mengeluarkan si anak. Sudah saya keluarkan. Wah ini kalau nggak pulang ini malah repot. Terus pokoknya ini tolonglah dibawa pulang. Itu ya intinya gitu. Jadi aku datang ke Surabaya. Jadi yang pertama itu aku datang ke sana, tak bujuk-bujuk untuk pulang, ndak mau. Kemudian dia itu malah memperlihatkan obat serangga. Jadi kalau aku dipaksa, aku akan minum ini. Intinya begitu. Ya sudah, saya kan tidak mau terjadi sesuatu toh. Karena kalau terjadi sesuatu kan jelas ini menjadi perkara yang rumit lagi nanti. Nah saya pulang, saya sampaikan sama orang tuanya, si anaknya nggak mau pulang, ini mengancam untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah sudah pulang dari tempat saya, rupanya bingung mungkin apa rapat keluarga apa aku nggak tahu. Terus selang berapa hari datang lagi di bapaknya yang ngomong, yang sekarang jadi mertuaku, ngomong sudah pokoknya apapun harus dilakukan supaya anak ini pulang gitu. Nah ini yang dramatis. Aku nyusul ke Surabaya lagi, kemudian sebelumnya aku sewa taksi dan aku ngomong sama drivernya, ini ada anak melarikan diri dari Purwodadi, tolong nanti kalau sudah masuk, sudah mau tak bujuk masuk, pintu langsung dikunci, terus jenengan langsung ke Purwodadi, berapapun saya bayar. Intinya begitu. Nah kemudian kepada dia aku ngomong setelah sampai di tempatnya, ya, yuk aku ditemani, aku perlu menengok seorang teman gitu. Nah dia nggak curiga. Begitu masuk taksi bunyi klek, itu mobil jalan terus. Begitu dia kerasa mau dibawa pulang, ngamuk dia. Jadi kakinya itu dia tendang-tendangkan ke pintu itu sampai drivernya takut. Jadi drivernya kemudian memberhentikan mobil. Dia bilang, saya nggak mau ikut campur ini,
sudah nggak usah, saya nggak mau gitu. Nanti jadi urusan kan gitu ya. Ya sudah, terpaksa deh pulang lagi. Saya laporkan ke orang tua, saya sudah mencoba menculik anak ini, tapi nggak bisa dan saya menyerah. Saya sudah, jangan minta tolong saya lagi. Sebenarnya kan urusan saya kan sebagai pelatih kan selesai ketika disuruh mengeluarkan, saya keluarkan gitu loh. Nah ternyata anaknya seperti itu. Jadi pada waktu itu memang cintanya pada bela diri karate dan keinginannya untuk berprestasi demi negara, kan dia sebenarnya nggak cuma pengen juara PON. Karena pertama kali ngomong ke saya, bisa nggak saya mewakili Indonesia di dalam event internasional, saya bilang bisa. Makanya seperti yang dia katakan, itu nggak cukup sehari latihan sekali, ya habiskan waktunya. Sehari itu bisa 3-4 kali latihannya, karena keinginannya itu sampai ke tingkat dunia. Sedangkan pada saat dia mulai saya latih itu di regional aja, di provinsi itu dia belum stabil. Jadi kadang-kadang menang, kadang-kadang baru main sekali sudah kalah. Karena apa? Karena emosi. Jadi emosinya terlalu tinggi sehingga teknik yang dipelajari bisa hilang semua, malah pelanggaran karena teknik bertandingnya sudah kayak preman gitu. Loh, bener toh ya. Makanya dengan prosedur latihan saya itu dia lebih banyak menangis sebenarnya. Karena kalau biasanya dilatih mukul, di tempat saya malah tak ajak menari, melangkah, merasakan bagaimana menguasai diri dan sebagainya. Nah, terus setelah gagal di penjemputan kedua itu bingung ini, orang tuanya bingung. Kemudian istri saya pada saat itu Lucy, ibunya Garuda ya, itu punya ide. Aku diajak ngomong begini, Mas, kalau misalnya jenengan menikahi dia bagaimana? Ya aku kaget, loh kok bisa begitu? Saya perempuan Mas, gitu. Saya bisa merasakan bahwa ada kecenderungan, meskipun dia ini seneng karate, karena dampak dari latihannya yang hanya sama saya dan itu intens, ada kemungkinan terjadi penokohan. Jadi yang cowok yang dilihat cuman aku gitu loh. Karena latihan karate itu kan sebenarnya nggak cuma latihan teknik, tapi kan latihan kepribadian. Pada saat itu orang bisa sangat mengagumi pelatihnya gitu loh. Jadi itu yang ditangkap sama Lucy. Nah aku jawab bingung lah terus gimana? Gini loh Mas, kalau misalnya jenengan menikahi itu, dengan itu membuat si dia mencapai cita-citanya, ini kan berarti perbuatan baik. Masa itu nggak mau dilakukan? Jadi oke lah misalnya jenengan belum mencintai sekarang ini, itu nanti kan bisa tumbuh, paham ya maksudnya? Itu cinta itu kan belakangan, tapi yang penting selamatkan ini, itu yang bisa jenengan. Itu terus tak pikir, ya oke lah kita coba, ya apa-apa. Jadi jenengan bersedia ya? Ya oke. Saya punya rencana, gitu. Jadi Bu Lucy ini punya rencana, jadi kami pergi ke Semarang, ke hotel apa itu? Hotel Telomoyo ya? Ya, tahu. Ya salah satu hotel pokoknya, salah satu hotel di Semarang. Dari sana Lucy telepon sama dia, Duk, Mas Alek iku habis menjemput kamu yang terakhir itu terus sakit. Mungkin karena dipikir, nah sekarang dia opnam, ini terus bagaimana gitu. Nah seperti dugaan Lucy, dia ini langsung, ya sudah saya tak datang ke Semarang, saya tengok. Ya sudah nanti kalau sudah sampai di terminal bilang ya nanti tak jemput gitu.
betul sampai di terminal Semarang, dijemput Lucy. Heran dia, loh katanya ke rumah sakit, ini kok malah dibawa ke hotel. Disitulah kami ngomong bertiga gitu toh. Nah akhirnya kami bertiga setelah tercapai kesepakatan itu menghadap sama orang tuanya dia. Intinya ini dia mau pulang, tetapi jangan dikejar-kejar lagi soal suami. Nah kemudian biarkan dia berprestasi. Kalau dia sudah selesai berprestasinya, nanti akan menikah sama saya sebagai istri kedua gitu. Intinya begitu. Itu Lur, ceritanya seperti itu. Jadi dalam hal ini saya salut sekali sama Bu Lucy ya. Jadi keikhlasan untuk berbagi cinta itu menurut saya langka ya. Jadi keikhlasan itu luar biasa. Waktu itu aku sampai ngomong sama dia begini, kalau surga itu ada, bukan berarti saya nggak percaya surga loh ya, tapi saya kan beribadah tidak pernah karena berharap surga. Jadi kalau surga itu ada, kamu yang masuk, bukan aku. Karena apa? Keikhlasan kamu gitu. Mbak Lucy luar biasa. Ya, jadi tanpa didorong oleh Lucy, pernikahan kami nggak terjadi. Bahkan yang mengurus sampai ke KUA itu Lucy, bukan saya. Gitu. Terus waktu menikah itu kamu sama Bu Lucy nyanyi Bojo Loro ya. Itu membuat penonton itu pada ketawa semua. Kok bukan bisa penonton yang datang. Berapa? Yang datang. Lah ya yang datang pengunjung pengunjung itu pada ketawa semua sambil geleng-geleng kepala, ini apa-apaan ini gitu. Jadi berarti pada waktu kami menikah itu menikahnya secara siri ya. Itu kami masih Muslim. Gitu. Nah, karena setelah bercerai dengan Bu Lucy itu karena suatu sebab saya memilih ke gereja saja. Ya sudah, ini sudah tidak bisa poligami lagi. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa aku. Ya enggak ada lah. Enggak ada dalam agama yang sekarang itu poligami. Selain itu juga sudah tidak tertarik, tidak ingin. Dulu pun kan poligaminya kan karena satu situasi tertentu, bukan karena apa-apa gitu. Jadi bukan hendak menduakan. Itu karena bahkan ketika mulai menikah itu mungkin sekali pada dia ini juga belum ada cinta, mungkin belum sepenuhnya lah ya, mungkin hanya bagaimana supaya tidak terganggu mimpinya menjadi juara. Jadi aku pikir dia ini nggak mencintai aku, dia mencintai karate. Enggak yo. Ya wis ini toh. Lah ya. Ya itu tadi Lor. Ya romantika perjalanan cinta kita berdua. Jadi memang rumah tangga itu tidak selalu diawali dengan cinta yang membara gitu. Karena suatu sebab juga bisa ya Mas ya. Ya, kalau di zaman dulu, mungkin sekarang di daerah-daerah terpencil masih ya, pernikahan itu karena dijodohin. Nah kami rasanya seperti itu. Cuma yang menjodohin itu istri pertama itu Bu Lucy itu. Pak Lucy. Gitu ya. Dan cinta bisa bisa tumbuh ya. Bersama waktu bisa tumbuh. Karena kuncinya itu begini. Coba nanti kamu cerita kalau kamu apa ya. Kalau aku lihat kebaikannya gitu, lihat kebaikannya. Jadi jangan membandingkan
Ya kalau di laki-laki kan istrinya 2 kan mungkin ada ini ya, ada ini dibanding sama ini ya ini kurang ini. Nah itu sama sekali nggak boleh. Sama sekali jangan membandingkan. Lihat positifnya, lihat sisi-sisi baiknya. Setiap kali melihat ini kok kurang begini, satu kekurangan, segera temukan minimal 5 kebaikannya dan pasti ketemu. Pasti ketemu. Jadi misalnya apa ya, kamu kurang apa? Mungkin kurang jangkung kali ya. Siapa aku? Kamu ya. Perasaan aku lebih tinggi. Lah iya, mungkin kurang dari jenengan. Mungkin misalnya aku berpendapat wah ini kurang tinggi lagi. Kalau tinggi lagi kan malah kayak aku sedang berada di sampingnya tiang listrik. Misalnya begitu, ya aku lihat yang kebaikannya. Misalnya keringatnya gurih, apa itu minimal 5. Nah, itu nanti akan hilang sendiri itu. Akan kekurangan yang terlihat. Karena sebenarnya wajar kalau orang itu melihat satu kelemahan. Nah, itu segera tutup. Itu kalau aku. Nah, kalau kamu gimana? Nek aku ya, karena kita cukup lama, jadi aku cukup lama menjadi istri kedua gitu kan. Jadi dari rumah tangga kita itu memang masalah tidak pernah membedakan, tidak pernah membandingkan gitu. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memang aku sama Mbak Lucy itu selalu koordinasi bahu membahu. Misalnya Mbak Lucy sudah begini, yang belum tercover apa aku cover yang lain kan gitu. Jadi saling melengkapi kan, seperti itu. Jadi kalau pada bertanya adil ndak, terus ini ndak, Mbak Lucy gimana kan gitu. Ya kalau misalnya Mbak Lucy nanti kapan-kapan mau ajak bikin konten, nah itu nanti biar Mbak Lucy yang menjelaskan aja gitu. Tapi kalau dari saya pribadi melihat gitu, saya juga nggak tahu ya dalamnya Mbak Lucy seperti apa. Cuman kalau kita selama berumah tangga itu baik-baik aja gitu ya Mas ya, baik-baik aja, fine-fine aja. Kalau misalnya sebab kenapa kok Mas Alex berpisah sama Mbak Lucy, beliau yang lebih tahu, bukan saya gitu. Jadi saya juga pengennya masih tetap sama-sama kan gitu. Kalau saya sendiri sih gitu. Terus Budia gimana? Cemburu ndak, ini ndak? Lah buat apa cemburu kan gitu. Mbak Lucy ya saya ya Mbak Lucy gitu. Kalau saya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gitu. Seperti itu nek saya sendiri. Enggak. Gitu. Daripada itu nanti menimbulkan ini spekulasi, apa sih yang menyebabkan saya berpisah dari Bu Lucy? Saya terangkan saja ke kalian kenapa disembunyikan. Sebab yang utama itu adalah aturan. Karena apa? Karena Bu Lucy pegawai negeri, dan pada saatnya karena prestasinya si dia ini diangkat menjadi pegawai negeri gitu. Artinya nikah siri itu tidak cukup. Ini harus nikah bener, dan tidak boleh, pegawai negeri itu aturannya kan tidak boleh berpoligami dan dipoligami. Jadi kalau ada yang poligami berarti itu nggak resmi, ya toh itu. Nah kemudian melalui satu diskusi akhirnya kita putuskan untuk bercerai. Jadi Bu Lucy bercerai dengan saya meneruskan pernikahan ini dengan Bu Dia apa Mbak Dia? Dek Dia. Dengan Dek Dia. Gitu ya. Saya kira begitu kok lebih baik. Dan ini ya maksudnya, dan sekarang Mbak Lucy juga sudah berumah tangga, sudah bahagia juga gitu. Kita juga baik-baik aja, sering silaturahmi gitu. Cuman memang Mbak Lucy belum mau diekspos gitu ya. Diajak ini sama Garuda juga belum mau. Iya, kayaknya memang Bu Lucy ini kan bukan tipe kita ya. Artinya suka di depan kamera gitu,
memang karakternya nggak begitu gitu loh. Memang karakternya bukan tertutup tapi apa ya, kayak agak gugup dan tidak menikmati berada di depan kamera. Jadi kita nggak bisa maksakan soal itu. Oke, itu tadi penjelasan awal mula kita akhirnya menikah itu bagaimana ya Thomas? Nah seperti itu. Jadi yang penasaran kemarin itu semoga video ini bisa menjawab gitu. Terima kasih. Salam cinta.